Oke, assalamualaikum sahabat YouTube semua, berjumpa lagi di channel YouTube saya Wanto Bengkel 31. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi ada kedatangan motor Vario 150 ya, tahun 2018. Nah, jadi motor Vario 150 ini atau 125 yang LED ya, itu sama. Jadi motor Vario 150 ini mengalami starternya itu tidak bisa Mas Bro. Hanya saja di bagian relaynya dia bunyi cetik-cetik ya. Nah, jadi di sini kita coba dulu ya. Nah, bisa didengar Mas Bro, bunyi cetik-cetik. Oke ya, tidak bisa. Nah, jadi di sini saya akan mau menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita menanganinya ya. Tadinya kita sudah sempat menangani, tetapi saya belum melanjutkan sepenuhnya untuk memperbaikinya. Nah, di sini saya buatkan videonya aja langsung agar kita mau berbagi pengalaman aja untuk bagi sahabat yang pemula atau yang masih ingin mau tahu. Nah, jadi di sini permasalahan starter di motor ACG ya, starter halus intinya. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau starter halus atau ACG ini starternya dia sistemnya kan dari sepul ya, dari CKP-nya. Nah, jadi fungsi starter halus ini dia kalau nggak bisa ngangkat itu ada beberapa penyebab ya Mas Bro ya. Ada 3. Yang pertama kondisikan aki ya. Dan yang kedua jangan sampai ada yang konslet atau mengalami berat gitu ya. Arti kata berat yang dimaksud berat itu seperti sepul, di situ kan ada sensor CKP-nya. Dia kalau ada debunya dia berat ya, maka akan bunyi dia di posisi ininya cetik-cetik. Dan yang kedua masalah kompresi. Kompresi juga gitu, terlalu berat dia juga tidak bisa mengangkat starternya ya. Akan menimbulkan bunyi cetik-cetik juga. Dan angka yang ketiga bisa terjadi karena konslet. Yang dimaksud konslet itu bisa terjadi pada bagian soket sepul yang menuju ke echo ya, atau ada soket yang menuju ke echo atau kabel yang ke sepul di soketnya itu ada mengalami konslet. Nah, kalau ada yang konslet sedikit pun atau longgar, maka akan terjadi tidak kuat akan mengangkat starter, khususnya di motor starter halus ACG ya, Vario 125 LED atau Vario 150. Oke, langsung aja kita proses penanganan ya. Yang pertama-tama kita cek kondisi dari aki ya. Ini saya ulangi lagi lah ya, perbaikan saya. Dan tadi yang sudah saya sempat cek yaitu adalah aki dengan posisi relay dengan sekring aja. Nah, sekarang kita cek bersama-sama lagi. Kita cek ukuran dari akinya. Saya nyusun tripod dulu ya Mas Bro. Sekarang kita cek, dan ini ukurannya ke 20 volt untuk aki ya. Nah, di sini ukurannya 13,3, ini udah cukup normal ya. Oke. Dan ini sepertinya akinya baru ganti. Tetapi kata pemilik motor ini aki baru ganti. Mungkin aki yang lama mungkin sepertinya masih bisa. Mungkin ya, dikiranya ini aki. Oke, lanjut. Setelah aki udah kita ukur, ternyata ukuran akinya itu normal. Lalu lanjut kita langkah ke relay ya. Relay ini jika ada masalah, ini relay starternya, jika ada masalah dia bisa tidak connect ya, atau tidak connect arti kata tidak berfungsi dengan suara cetik-cetik. Nah, ini ada suara cetik-cetik, berarti itu ada permasalahan di luar selain daripada relay ya. Nah, jadi kalau misalkan bermasalah di relay itu bisa kemungkinan ya ini tidak bunyi ya, tidak bunyi. Tidak bunyi ini bukan berarti hanya relay aja yang bermasalah, bisa dari kontrol switch rem ya, switch rem kanan kiri dari handle itu ada switchnya. Nah, kalau seandainya kita tekan gini dia nggak bunyi, berarti switch remnya. Tetapi untuk memastikan switch remnya, switch rem depan kanan kiri, kita langsung aja kontrol pada lampu stop belakangnya. Ketika kita rem ya, kunci kontak on,
Maka kalau lampu stopnya itu nyala, berarti sweet rem itu aman ya Mas Bro ya, tidak ada masalah. Nah, untuk langkah yang kedua bisa terjadi pada relay yang bermasalah. Tetapi relay ini tidak bunyi, ada penyebab lagi ya, selain daripada sweet rem. Bisa di bagian terminalnya, soketnya di sininya kotor ya, maka kita akan buka dulu seperti ini. Nah, di sini tadi udah sempat saya bersihkan ya, walaupun tidak terlalu kotor, tetapi ya sedikit ada saya bersihkan yang ini, lainnya masih bersih ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kotor itu juga bisa bermasalah, bisa di sini bunyi cetik-cetik juga atau tidak gitu ya. Maka ini relay masih aman. Oke, kita pasang kembali. Lanjut kita melangkah ke bagian kabel spool yang menuju ke ecu ya, pada posisinya di sini. Ini ecunya ya. Nah, jadi soket spool itu yang menuju ke ecu ada dua, yaitu di bagian sini dengan yang di sini ya. Nah, ini tanpa sepintas saya lihat ada kabel spool yang menuju ke ecu ini ya. Ini yang dari spool. Nah, ini ada terlihat sepertinya ada yang kosong. Nah, ini salah satu. Ini bisa jadi ya. Ini belum ada saya buka ini. Oke, untuk langkah yang kedua ada soket penyambung ini di pertengahan sini. Maka kita akan mau buka bodi ini ya. Buka bodi ini. Oke, ini akan saya singkat untuk membuka bodinya. Oke ya, di sini bodinya sudah kita bukai. Nah, jadi yang kita bilangkan soket dari spool yang menuju ke ecu itu ada dua, yaitu ini ya, satu dan ini satunya. Nah, terkadang terjadi konslet pada posisi sini atau sini. Yang sering terjadi di sini, dia mengalami kosong. Tetapi di sini bisa kita lihat, di sini udah ada tanda-tandanya ya, tuh kosong. Ini ya, terlihat sepertinya ini ada kosong. Nah, ini yang poin pertama, satu. Dan di sini dari segi kondisi kabel sepertinya tidak ada masalah. Tetapi coba aja nanti kita cek soket yang ada di dalam sininya. Ya, jadi di sini dia mengalami kosong, terjadi menimbulkan sebuah kerak ya, kerak lah gitu ya. Jadi dia tidak terhubung dengan posisi ini, jadi dia akan menimbulkan suara cetek-cetek. Di sini menunjukkan bahwasanya starternya itu tidak bisa. Oke, langsung aja kita lepas ya. Kita susun tripod dulu. Jadi biasanya untuk melepas di bagian soket sini ini agak susah ini pembukaan pertama. Ih, ya Allah. No. Ya, pas bro, bisa dilihat ya, kosong, sampai pecah. Nah, jadi inti utamanya kita akan mau bersihkan ini ya, kita rapikan. Tetapi jika sahabat
tidak ingin mau merapikan kondisi dari kabel spool yang menuju keju ini, bisa langsung belikan aja ini ya. Nah, jika tidak ingin mau beli ya kita bersihkan ya dengan cara menggunakan pakai apa lah ya. Cara membersihkannya ya bisa pakai pisau cutter, dikerok-kerok gini sehingga sampai ke dalam, menggunakan jarum pentul juga bisa. Nah, intinya ini nanti setelah udah kita bersihkan, coba nanti ini kita rapetin lagi. Oke Mas Bro ya, jadi ini akan mau saya bersihkan dulu semaksimal mungkin saya, mohon maaf senggol. Nah, jadi kalau kita menunggu ini mau saya akan bersihkan mungkin agak lama, jadi saya singkat aja. Intinya yang membersihkannya ya dengan berbagai cara lah ya. Itu tadi bisa menggunakan jarum pentol, pisau cutter atau obeng min seperti ini ya. Kita sambil nyantai kita gosok-gosok dalamnya sampai bentuknya warna kuning. Oke ya, sekarang mau coba saya bersihkan dulu juga komponen yang di bagian di sini ya, daleman sini. Misalkan ada yang kotor gitu ya, yang sisa-sisa kotor ini tadi, ini ada tersisa di sini yang ini lonyot, ini bekasnya nih di dalam sini. Ini nanti juga mau saya bersihkan. Atau kalau misalkan ada 4 WD ya, disemprotkan 4 WD penghilang karet itu ya. Pokoknya berbagai cara lah ya. Oke, ini mau saya singkat dulu. Mas Bro, ini udah kita bersihkan. Lalu ini di bagian sininya kita rapetin ya. Setelah kita rapetin, kita pasang. Nah, ini udah saya lepas juga sekalian, dan di sini tidak ada mengalami gosong, hanya saja kita bersihkan. Ini saya membersihkannya menggunakan karbu cleaner aja Mas Bro, cairannya. Oke ya, ini udah kita bersihkan dan sekarang udah terpasang. Langsung aja kita coba, bismillah. Alhamdulillah ya. Kita starter lagi. Matikan. Terdengar Mas Bro, starternya alhamdulillah sudah bisa. Sekali lagi. Oke, alhamdulillah permasalahannya sudah beres. Sekarang kita matikan. Nah, jadi ya begitu ya Mas Bro ya, cara untuk mengecek di motor Vario 150 atau Vario 125 LED. Jika mengalami starternya tidak bisa, terkadang bisa, nanti tidak bisa, atau udah sama sekali tidak bisa, coba aja lakukan seperti ini. Yang pertama relay kita bersihkan, dan yang kedua soket di sini kita periksa ya. Nah,
Jika masalah di sini tidak ada masalah ya, nah, ini ada tambahan lagi, misalkan starternya mengalami berat, glek 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 greng, nah gitu ya, atau nanti hanya saja glek 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 glek, nah gitu. Nah itu berarti sistem udah mau mengangkat tapi tidak mampu. Itu ada dua, yang pertama bisa bermasalah pada posisi aki lemah, dan yang kedua pada posisi spool dia mengalami kotor debu, jadi putaran magnetnya itu berat ya. Nah jadi untuk masalah selanjutnya ya, misalkan permasalahan ini starternya tidak bisa sama sekali ya, bisa di tombolnya kurang connect ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, lalu pokoknya intinya masalah starter halus itu ada beberapa penyebab, ini tantangan orang mekanik ya. Nah, lalu misalkan ini permasalahan ini tidak ada tanda-tanda kode 52 ya. Kode 52 itu permasalahannya pada posisi starter ya, starter halus ACG ya, itu permasalahannya ada di CKP. Berarti kalau 52 itu keluar yang di sini. Nah, di sini kalau misalkan ada 52 itu ketipannya dia 5 cepat berhenti, baru 2-nya lambat. Itu menunjukkan 52, berarti permasalahannya itu ada di bagian sensor CKP-nya, atau ada kabel sensor CKP-nya yang biasanya di sini itu tergores atau mau putus gitu ya, atau sensor CKP-nya yang udah mengalami lemah. Nah, jadi ya segitu aja ya penjelasan dari saya dan penanganan dari saya. Jika ada kesalahan ya saya mohon maaf, hanya karena di sini pun saya masih belajar atau masih pemula. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman aja. Oke, jadi seperti itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.